Berikut ini adalah pembelajaran mengenai topik 3, mengenai teknologi media untuk pembelajaran. Pertama, ada prinsip pembelajaran yang efektif. Prinsip pembelajaran efektif maksudnya adalah prinsip pengajaran yang efektif menawarkan cara untuk melibatkan peserta didik dalam pembelajaran terlepas dari tingkat kemampuan awal peserta didik. Menurut Smaldino, ada beberapa prinsip yang dilakukan guru supaya pembelajaran lebih efektif. Yang pertama, melakukan penilaian pengetahuan sebelumnya. Itu bisa juga disebut tes diagnostik. Jadi di sini guru mencari tahu sejauh mana kemampuan para peserta didik dengan berbagai metode, bisa dari kuesioner, angket, observasi, ataupun tadi berupa tes yang dilakukan kepada peserta didik untuk mengetahui hasil belajar mereka. Yang kedua adalah mempertimbangkan perbedaan individu. Di sini maksudnya adalah peserta didik memiliki kevariasian dan keunikan mereka masing-masing dalam hal kepribadian, bakat, cara belajar, dan lain-lain. Di sini juga penting bahwa peserta didik tidak semuanya memiliki paham yang sama akan teknologi atau memiliki fasilitas yang sama dalam hal teknologi, karena perbedaan dalam latar belakang keluarga atau ekonomi yang membuat kita harus lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan perbedaan individu ini. Kemudian ada tujuan belajar. Tujuan pembelajaran adalah agar guru dan peserta didik mengetahui kemana arah pembelajaran atau apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran, sehingga tujuan harus ditentukan. Yang kemudian adalah ada mengembangkan keterampilan metakognitif. Di sini adalah keterampilan monitoring, evaluasi, dan penyesuaian pendekatan belajar dapat meningkatkan membantu peserta didik menjadi pembelajar seumur hidup. Di sini ada juga memberikan sentuhan interaksi sosial. Guru dan teman sebaya berfungsi sebagai tutor atau anggota kelompok yang dapat memberikan sejumlah dukungan pedagogis dan sosial. Peserta didik mendapatkan pengalaman dan keahlian ketika berkolaborasi dengan orang lain di dalam dan luar kelas. Di sini adalah seperti contohnya adalah ketika guru meminta peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok. Kemudian adalah memasukkan konteks yang realistis. Di sini lebih kepada pengetahuan yang bermakna, atau lebih kepada kontekstual, realitas yang dapat ditujukan atau ditunjukkan dalam sehari-hari konteks sehari-hari yang dapat dipahami oleh peserta didik. Peserta didik mendapat manfaat dari pemahaman bagaimana pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan dunia di sekitar mereka. Dua terakhir adalah melibatkan peserta didik dalam praktik pembelajaran yang sesuai. Pengalaman belajar yang paling efektif adalah mengharuskan peserta didik praktik atau terjun langsung ke lapangan atau bagaimana cara mereka menerapkan dari apa yang telah mereka pelajari. Di sini selanjutnya adalah melibatkan peserta didik dalam praktik pembelajaran yang sesuai. Di sini maksudnya pengalaman belajar yang paling efektif bagi peserta didik untuk pembelajaran adalah bukan dari teori tetapi dari seberapa sering peserta didik melakukan praktik pada pembelajaran tersebut. Di sini berlatih terutama dalam berbagai konteks, meningkatkan tingkat retensi atau kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru. Menurut Morrison Loughter, tahun 2010, latihan dan praktik mendorong pembelajaran yang lebih dalam dan tahan lama. Yang terakhir adalah tawarkan umpan balik yang sering, tepat waktu, dan konstruktif. Di sini adalah guru harus lebih sering memberikan umpan balik seperti apresiasi ketika peserta didik mengerjakan tugas, baik
tugas tersebut dikerjakannya dengan hasil yang baik atau hasil yang kurang baik. Yang mana peserta didik perlu mengetahui apakah pemikiran mereka berada di jalur yang benar. Umpan balik dapat datang dari seorang guru, tutor, program, perangkat lunak, sistem penilaian permainan, atau diri sendiri. Selain mengetahui bahwa tanggapannya salah, peserta didik perlu mengetahui mengapa mereka tidak berhasil dan bagaimana meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya, mengetahui rincian tentang tanggapan yang benar dan akurat dalam hal bagaimana dan mengapa dapat membantu peserta didik lebih memahami tentang apa yang telah mereka pelajari. Saat ini, guru menjadi kompeten dalam penggunaan teknologi dalam hal pembelajaran. Di sini, guru tidak hanya menggunakan teknologi secara aktif, tetapi juga dapat membimbing peserta didik untuk menggunakan alat tersebut meningkatkan pembelajaran pada peserta didik. Menurut ISTE atau International Society for Technology in Education, standar teknologi pendidikan peserta didik sebagaimana dirangkum dalam daftar, yaitu peserta didik kreatif dan inovatif dalam penggunaan teknologi. Lalu peserta didik juga secara efektif berkomunikasi dan menggunakan teknologi secara kolaboratif. Peserta didik menggunakan teknologi untuk mengumpulkan informasi. Peserta didik menggunakan teknologi untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Peserta didik menunjukkan sebagai bagian dari warga dunia yang baik. Peserta didik terampil menggunakan sumber daya teknologi. Di sini, guru diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik bersama dengan penggunaan teknologi yang dapat mendukung pembelajaran mereka dan meningkatkan keterampilan literasi teknologi mereka. Selain itu, dapat diharapkan bahwa guru dapat memenuhi kegiatan 4C, berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, serta kreativitas dan inovasi. Di sini guru harus menggabungkan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan materi pelajaran dan keterampilan literasi informasi. Dengan teknologi, guru membantu peserta didik mengetahui cara mempelajari informasi dan mengkomunikasikan pengetahuan. Misalnya pelajaran sains tentang cuaca. Seperti disebutkan sebelumnya, standar ISTE untuk peserta didik dan 4C mengatasi banyak kemampuan yang dibutuhkan peserta didik untuk menjadi konsumen yang sukses dari sumber daya media di sekitar mereka. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ini juga dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menggunakan media yang telah mereka gunakan untuk pembelajaran. Di sini juga dapat menunjang lebih baik dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Assure merupakan langkah yang digunakan untuk memastikan pembelajaran berlangsung efektif. Ini dapat membantu guru. Di sini ada 5 dari analyze learners, set standards and objectives, select strategies and resources, utilize resources, require learner participation, and evaluate and revise. Di sini adalah kepanjangan dari model Assure. Assure sendiri di sini adalah gunanya untuk membantu guru merancang sebuah pembelajaran yang efektif. Di sini guru memadu-madankan dengan pembelajaran yang telah ada sejak dahulu digabungkan dengan teknologi. Analyze learners menganalisis peserta didik. Di sini adalah guru dapat menganalisis peserta didik. Standards and objective merumuskan standar dan tujuan pembelajaran. Di sini terdapat dalam modul ajar. Yang ketiga, memilih strategi dan sumber belajar. Di sini juga terletaknya dalam modul ajar yang akan diaplikasikan di dalam kelas. Memanfaatkan sumber belajar.
Yang kemudian partisipasi peserta didik. Begitu banyak sumber belajar, sekarang juga ada di internet, jadi bisa banyak sumber atau media belajar yang bisa didapatkan oleh guru. Lalu di sini adalah mengenai keaktifan para peserta didik dalam pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran, biasanya ada yang namanya refleksi. Ini untuk melihat kembali apa yang kurang dan apa yang harus dipertahankan, yang kurang untuk diperbaiki. Yang mana ini akan menjadi rencana tindak lanjut bagi guru.